Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Alhamdulillah ketemu lagi nih sama Bu Feby di pembelajaran tematik khususnya mata pelajaran IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi ini, kemarin kan kita sudah belajar ya tentang perkembangbiakan hewan. Nah, Ibu ingin bertanya nih ke kalian. Kalian masih ingat nggak sih perkembangbiakan itu artinya apa? Ya, perkembangbiakan itu artinya memperbanyak jenis. Nah, berarti kalau perkembangbiakan tumbuhan artinya memperbanyak jenis tumbuhan. Kemarin, pembelajaran kemarin, perkembangbiakan hewan terbagi menjadi dua. Ya kan? Ada yang secara generatif dan secara vegetatif. Nah, bagaimana ya kalau perkembangbiakan tumbuhan? Nah, mari kita bahas pada pertemuan hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu meminta kalian untuk berdoa terlebih dahulu ya, sebelum belajar. Supaya kalian diberikan kemudahan untuk memahami materi hari ini. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian harus mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, kalian harus mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan perkembangbiakan secara vegetatif. Dan yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi cara pelestarian tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu generatif secara kawin dan vegetatif secara tidak kawin. Oke, sekarang Ibu akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau kawin terlebih dahulu ya. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif yaitu tumbuhan berbiji. Nah, alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji adalah bunga. Bagian-bagian bunga, kalian bisa lihat gambar, ada mahkota, benang sari, putik, kelopak, dan tangkai. Nah, di sini tangkai bunga apa sih? Tangkai bunga itu bagian yang menghubungkan batang dengan bunga. Sedangkan kelopak bunga adalah bagian di dekat dasar bunga yang menyelimuti bunga saat bunga masih kuncup. Kalian tahu kan kalau kuncup itu bagaimana ya bentuknya? Putik itu alat kelamin betina. Benang sari yaitu alat kelamin jantan. Sedangkan mahkota adalah perhiasan bunga. Nah, anak-anakku semua, sehabis ini kalian akan Ibu tunjukkan sebuah video bagaimana sih cara tumbuhan berkembang biak secara generatif. Disimak baik-baik ya videonya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, buluh serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sampai jumpa! Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tidak kawin.
Nah, khusus tumbuhan terbagi lagi nih menjadi dua. Apa saja? Vegetatif alami. Apa itu? Perkembangbiakan secara tidak kawin yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Nah, sedangkan kalau vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjutnya lagi, kalian bisa melihat buku tematik 6A halaman 25 sampai 28. Oke, Ibu akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami ya. Di sini ada tunas, yaitu tunas tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Contohnya tebu. Kalian bisa lihat ya, bentuk tunas itu seperti apa pada gambar. Yang kedua ada tunas adventif. Nah, tunas adventif ini adalah tunas yang tidak tumbuh pada ujung batang. Contohnya cocor bebek. Selanjutnya ada akar tinggal atau rizom, yaitu batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contohnya jahe dan kunyit. Selanjutnya ada geragi atau stolon, batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya tumbuhan stroberi. Baik, Ibu lanjutkan kembali perkembangbiakan vegetatif alami yang lainnya ya. Ada umbi batang, yaitu batang yang membengkak berisi makanan di dalam tanah. Contohnya adalah kentang. Selanjutnya ada umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang terbentuk lapisan-lapisan daun berdaging dan kuncup. Contohnya ada di tanaman bawang merah. Ada lagi yang terakhir yaitu spora. Butiran halus yang terdapat pada permukaan daun. Nah, kalian bisa lihat ya butiran halus pada gambar. Contohnya ada di tumbuhan paku. Untuk contoh-contoh yang lain tentang vegetatif alami, kalian dapat menanyakan ke orang tua kalian, atau kalian bisa baca buku yang lain, atau kalian bisa cari di internet. Nah, selanjutnya, nanti akan ada tayangan video yang akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Jadi kalian simak baik-baik ya. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi karena adanya bantuan dari manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah untuk memperoleh tumbuhan bermutu tinggi, tumbuhan yang berbuah banyak, tahan penyakit, dan akarnya kuat. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu atau berkambium seperti pohon mangga, rambutan, dan jambu air. Menyambung. Bertujuan menggabungkan sifat tanaman baik dan unggul. Okulasi atau menempel. Menempelkan batang yang memiliki tunas pada pohon lain yang sejenis, seperti pohon singkong, belimbing, dan karet. Setek. Setek adalah memotong batang tanaman induk yang telah tua, seperti pohon tebu, kunyit, dan bunga mawar. Merunduk. Merunduk adalah menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang di permukaan tanah, seperti pohon apel, anggur, dan stroberi. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Sampai jumpa dan selamat belajar. Anak-anakku semua, tadi kita sudah belajar ya tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang upaya pelestarian tumbuhan.
Yang pertama, yang dapat kita lakukan yaitu menanam bibit tumbuhan yang sudah langka dalam program reboisasi untuk mengisi lahan kosong. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan tumbuhan langka seperti cagar alam, kebun raya, dan taman nasional. Nah, upaya pelestarian yang lainnya yang terakhir yaitu membuat peraturan yang mengatur hukuman bagi pelaku penebangan hutan. Nah, untuk penjelasan ini kalian bisa lihat di buku tematik 6A halaman 100 sampai 101. Baik, anak-anakku semua, setelah kita mempelajari tentang materi hari ini agar lebih mudah difahami, kita simpulkan bersama-sama ya. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu generatif secara kawin dan vegetatif secara tidak kawin. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dilakukan dengan penyerbukan dan pembuahan. Yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang keempat, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami menggunakan tunas, akar tinggal, umbi, geragi, dan spora. Yang kelima, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan menggunakan mencangkok, menyambung, merunduk, setek, dan menempel. Yang keenam, upaya pelestarian tumbuhan dapat dilakukan dengan melakukan penanaman bibit tumbuhan yang sudah langka, mendirikan tempat-tempat perlindungan tumbuhan langka, dan membuat peraturan yang mengatur hukuman bagi pelaku penebangan hutan. Alhamdulillahirobbilalamin, telah selesai pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kalian dapat memahaminya dengan baik. Oke, sebelum Ibu tutup, untuk tugas kalian hari ini kalian cek ya di Google Classroom. Dan jangan lupa sholat 5 waktunya, murojaahnya di rumah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.